Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perkuliahan Sistem Basis Data Pertemuan 2 Bagian 3. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung masuk saja ke pokok bahasan kita kali ini, yaitu perancangan basis data. Pada perancangan basis data kali ini, kita akan membahas dua tahap. Tahap yang pertama yaitu analisis dan perancangan basis data itu sendiri, dan tahap yang kedua adalah tahap implementasi. Kita mulai dari tahap analisis dan perancangan basis data. Tahap analisis dan perancangan basis data ini juga memiliki tahapan-tahapan prosesnya. Di antaranya adalah tahap perancangan basis data secara konsep, yang kedua tahap perancangan basis data secara logis, dan yang ketiga, tahap perancangan basis data secara fisik. Nah, agar lebih jelas, kita akan bahas satu persatu tahapan-tahapan pada analisis dan perancangan basis data ini. Tahap perancangan basis data secara konsep ini adalah tahap di mana kita melakukan analisis pada sistem informasi yang akan kita rancang dan kita bangun basis datanya nanti. Analisis dilakukan untuk mengetahui objek apa saja yang terdapat pada sistem informasi tersebut, sehingga nanti kita dapat membuat model datanya menggunakan notasi-notasi perancangan basis data tertentu. Dan dari notasi-notasi tersebut akan diketahui deskripsi dari setiap objek yang ada, sehingga mempermudah kita mengimplementasikannya dalam proses perancangan basis data ini. Karena masih berupa konsep, maka pada tahap ini bisa kita deskripsikan objek-objek yang terdapat pada sistem informasi tersebut dengan cara yang sederhana, yaitu bisa dilakukan dengan menggambarkan skema tabelnya. Skema tabel adalah konsep yang berisikan informasi dasar, di mana informasi-informasi dasar ini nanti akan mendeskripsikan tabel-tabel yang merepresentasikan objek-objek pada sistem informasi tersebut. Dan deskripsi tabel tersebut akan berisikan nama serta atribut atau domain dari tabel-tabel yang merepresentasikan objek-objek yang ada. Ada dua cara untuk mendeskripsikan skema tabel ini. Yang pertama adalah cukup dengan menuliskan atau mengetikkan saja nama tabelnya beserta nama atribut-atribut atau domain-domain yang terdapat pada tabel tersebut. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggambarkannya. Ya, namanya juga skema kan, jadi kita gambarkan skemanya. Nah, skema tabel ini diilustrasikan dengan sebuah kotak, kemudian kotak ini dibagi menjadi dua, yaitu kotak kecil untuk menuliskan nama tabelnya dan kotak besar untuk menuliskan nama atribut-atribut yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, di sini dicontohkan tabel anggota, kemudian atributnya adalah kode anggota, nama, dan alamat. Tanda bintang pada kode anggota ini menunjukkan bahwa kode anggota ini adalah atribut kunci atau primary key. Setelah menggambarkan skema tabel, maka selanjutnya kita dapat menggambarkan skema dari basis data yang akan dirancang, di mana skema basis data ini terdiri dari sekumpulan skema tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi skema-skema tabel-tabel yang ada itu kita kumpulkan. Subscribe ya. Namun cara mendeskripsikannya ya sama seperti dengan skema tabel tadi. Yang pertama yaitu bisa langsung dengan menuliskan atau mengetikkannya saja. Contohnya kita tuliskan atau ketikkan nama tabel, kemudian diikuti dengan nama-nama atribut-atribut yang ada pada tabel tersebut. Jika terdapat beberapa tabel, ya kita tuliskan saja, kita ketikkan saja. Nah, pada skema tertulis ini kita bisa perhatikan bahwa terdapat garis bawah pada suatu atribut. Nah, garis bawah ini menunjukkan bahwa atribut yang digarisbawahi tersebut merupakan primary key pada tabel yang akan dirancang nantinya.
Kemudian selain dituliskan atau diketikkan seperti ini, sama seperti skema tabel yang tadi, bisa kita ilustrasikan dengan gambar. Ya, gambarnya sama seperti yang tadi, yaitu kotak yang dibagi dua, kemudian berisikan nama tabel serta nama atribut-atribut yang terdapat pada tabel tersebut. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa atribut yang terdapat tanda bintang ini merupakan primary key pada tabel yang akan dirancang. Nah, jika terdapat bintang 2, maka itu merupakan foreign key. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel anggota terdapat kode anggota sebagai primary key-nya, pada tabel buku terdapat kode buku sebagai primary key-nya, dan pada tabel peminjaman terdapat kode anggota dan kode buku sebagai foreign key, di mana foreign key itu menunjukkan bahwa tabel peminjaman ini berrelasi dengan tabel anggota dan tabel buku. Skema tabel-tabel yang sudah dibuat ini nantinya kita kumpulkan menjadi satu dan kita berikan sebuah kotak besar yang merupakan ilustrasi penanda bahwa tabel-tabel ini, objek-objek ini berada pada suatu sistem informasi yang merupakan representasi dari sebuah organisasi, instansi, atau perusahaan. Dan ketika diilustrasikan seperti ini, kotak besar ini, sistem informasi ini disebut dengan enterprise. Jadi seperti yang tertera pada contoh kali ini merupakan sebuah enterprise, yaitu enterprise perpustakaan, di mana sudah kita ketahui enterprise perpustakaan ini merupakan representasi dari sistem informasi perpustakaan, di mana di dalamnya terdapat beberapa objek yang diilustrasikan dengan tabel-tabel yang tadi sudah kita contohkan, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel peminjaman. Ini hanya contoh saja, makanya pada enterprise ini hanya terdapat 3 tabel. Namun pada sistem informasi yang sesungguhnya tentu saja tabelnya lebih dari 3, karena transaksi-transaksi atau aktivitas-aktivitas yang terjadi pada sistem informasi perpustakaan tentu tidak hanya prosedur peminjaman saja, masih terdapat aktivitas-aktivitas atau transaksi-transaksi yang lain, dan masih terdapat entitas-entitas atau objek-objek yang lain yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan tersebut. Baik, kita lanjutkan ke tahap perancangan basis data yang berikutnya, yaitu perancangan basis data secara logis. Pada tahap ini akan dilakukan pemodelan data atau yang biasanya dikenal dengan istilah data modeling. Pemodelan data ini dilakukan berdasarkan ilustrasi atau deskripsi yang kita dapatkan dari skema basis data dan skema tabel yang sudah dilakukan sebelumnya. Harapannya dengan dilakukannya data modeling ini nanti akan didapatkan deskripsi yang lebih jelas lagi dalam proses perancangan basis data. Ya, tentu saja deskripsi-deskripsi yang lebih logis ya. Pemodelan data biasanya dilakukan dengan notasi data modeling tertentu. Dan notasi-notasi ini umumnya berupa diagram. Diagram yang paling umum digunakan biasanya adalah Entity Relationship Diagram. Dan diagram-diagram ini nanti akan kita pelajari pada bahasan berikutnya ya. Jadi sobat tidak perlu khawatir. Pada proses pemodelan data ini masih tidak bergantung pada DBMS tertentu. Jadi masih bersifat bebas. Karena itu nanti sobat bisa menggunakan notasi data modeling apa saja yang sobat inginkan, atau notasi data modeling apa saja yang sobat kuasai, yang sobat bisa gunakan. Jadi bebas, sehingga mempermudah dalam proses perancangan basis data ini. Karena memang belum berhubungan dengan DBMS dan belum masuk ke tahap implementasi basis data secara fisik. Jadi bebas-bebas aja. Dan yang berikutnya adalah tahap perancangan basis data secara fisik. Ya. Pada tahap ini, berdasarkan model data yang sudah dirancang sebelumnya, maka akan dilanjutkan dengan tahap membuat deskripsi implementasi basis data, di mana model data yang sudah dirancang nantinya harus sudah memenuhi syarat yang dibutuhkan agar nanti dapat segera diimplementasikan. Nah, agar model data yang dirancang tadi memenuhi syarat implementasi, maka dilakukanlah tahap-tahap selanjutnya. Salah satunya adalah tahap normalisasi, di mana pada tahap normalisasi ini akan dilakukan prosedur-prosedur penyempurnaan pada model data yang ada, sehingga model data tersebut memenuhi syarat untuk diimplementasikan ke basis data secara fisik. Hasil dari normalisasi ini biasanya adalah berupa transformasi dari Entity Relationship Diagram ke LRS atau yang dikenal dengan Logical Record Structure, di mana
LRS ini sebenarnya masih dalam bentuk diagram juga, namun sudah memiliki struktur-struktur record yang sudah sesuai dengan logika-logika yang terdapat pada DBMS. Karena itu, LRS inilah yang akan diimplementasikan ke dalam rancangan basis data yang bersifat fisik. Nah, jika tahapan-tahapan perancangan basis data ini sudah kita lalui dan sudah kita dapatkan hasil akhirnya, maka sudah dapat kita lakukan ke tahapan berikutnya, yaitu implementasi basis data. Implementasi basis data ini tentu saja adalah implementasi rancangan basis data hasil akhir dari tahapan-tahapan perancangan basis data tadi yang akan diterapkan atau diaplikasikan menggunakan software DBMS. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ya DBMS-nya bebas saja. Sobat bisa menggunakan DBMS apa saja, tergantung dari kebutuhan organisasi, instansi, atau perusahaan yang akan menggunakan sistem basis data ini. Dan DBMS yang sering digunakan antara lain ada Microsoft Access, SQL Yoke, MySQL, dan PHP MyAdmin. Nah, ini bebas saja, sobat bisa menggunakan yang mana saja, tinggal disesuaikan saja dengan sistem basis data yang dirancang dan akan dibangun. Oke, itu dia pembahasan materi perkuliahan sistem basis data pertemuan 2 bagian 3. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut terkait materi yang kita bahas pada video kali ini. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial sobat agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.